siang kita siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita semua bangkit berdiri, pujian ini yang menjadi ungkapan perasaan kita mengatakan, Tuhan, aku cinta Engkau Yesus, dan aku mau memuji Engkau Tuhan hari ini.
tempat ini. Tuhan, hantarkan kami ke tempat ini Tuhan. Walau banyak rintangan yang kami hadapi Tuhan, tapi kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan waktu yang singkat ini Tuhan kami mau pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, agar kami pulang nanti dari tempat ini Tuhan tidak seperti kami datang Tuhan, tetapi kami pulang membawa kemenangan, membawa sukacita yang daripada Allah. Hati kami diperbaharui oleh Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami perserahkan ibadah kami Tuhan dalam tangan kasih-Mu dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, kalau memuji Tuhan jangan malu-malu. Kalau kiri kanannya kurang bergerak, saudara mau angkat tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
dalam doa. Bapak kami bersyukur Tuhan Yesus untuk di pertengahan ibadah hamba Tuhan. Kami masih kasih kesempatan untuk kami bisa memenuhi sebagian berkat yang Tuhan percayakan untuk kami. Di antaranya Tuhan Yesus persembahan kami ini bisa menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sudah Tuhan persembahan ini Tuhan bisa berguna untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami siap memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kecap badannya betapa baik.
saudara? Sehat? Puji Tuhan. Kenapa saya katakan begitu, saudara? Karena ada beberapa orang yang rindu. Saya katakan banyak, bukan cuma beberapa, banyak orang yang rindu ibadah seperti kita pagi hari ini, tapi keadaan mereka tidak bisa. Bahkan gereja mereka belum mengizinkan untuk beribadah. Tapi puji Tuhan, GPD Immanuel Sukapura bisa ibadah offline seperti ini, luar biasa, saudara. Pergunakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dan kesempatan yang diberikan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari saya tidak berlama, kita akan melihat Alkitab kita dalam buku Kejadian. Buku Kejadian pasal yang ke-6. Buku Kejadian pasal yang ke-6, kita akan membaca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-6 dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Kalau sudah dapat, saya jemput kita bangkit berdiri bersama dan kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kejadian pasal yang ke-6 dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 sudah dapat. Kita juga bisa lihat ada di depan. Kita baca sama-sama dari kata Kejadian 2, 3. Kejadian 6 ayat 5 sampai 9. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang zamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara, ini adalah sebuah peristiwa ketika zaman Nuh, di mana kita sama-sama tahu Allah akan menghancurkan manusia dengan air bah. Tetapi saudara, dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, kenapa Allah sampai menyesal? Kenapa Allah sampai menyesal? Bahkan bukan cuma sekedar menyesal, dia akan menghancurkan seluruh ciptaan yang dia ciptakan yang begitu baik itu. Dari Kejadian yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 jelas dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan yang namanya kejahatan. Ini yang membuat Allah pilu. Ini yang membuat Allah menyesal menjadikan manusia, di mana manusia segala hatinya, bahkan kecenderungan, saya boleh katakan kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Jadi pada zaman Nuh itu, orang-orang hidupnya mementingkan dirinya sendiri. Banyak yang seperti itu. Bahkan saya biasa mengambil kesimpulan dari ayat ini, saudara. Orang zaman itu tidak bisa melihat orang senang, tidak bisa melihat orang bahagia, tidak bisa melihat orang diberkati. Ini yang terjadi hari-hari ini. Apalagi di tengah-tengah pandemi sekarang, saudara. Kalau perlu semuanya buat dia, orang lain bodoh amat. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita melihat siapa kita. Kita hidup di tengah-tengah zaman yang hampir sama, bahkan Alkitab mengatakan bahwa akhir zaman
cara hidup manusia hampir sama dengan kejadian yang ada di zaman Nuh. Justru itulah saudara, hari ini kita melihat bahwa Allah menyesal menjadikan bumi dan isinya saat itu, karena manusia sudah, boleh dikatakan, kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Saya, saudara, berarti ini berkaitan tentang hati. Saya nggak tahu, saudara, kenapa Tuhan mengingatkan saya untuk bicara tentang hati pagi hari ini. Dan hati itu enak kan, saudara ya? Mungkin saudara makan hati ya. Kalau makan hati ayam, apalagi hati B2, saudara, wah itu mantap, saudara. Tapi kalau makan hati, aduh, haleluya. Hati, saudara. Saya membaca, saudara, salah satu fungsi hati itu sangat baik loh, saudara. Fungsi hati itu menghancurkan, salah satunya menghancurkan racun dalam darah. Itu fungsi hati. Jadi orang yang hatinya baik, sudah pasti tubuhnya baik. Kalau tidak percaya, saudara, orang stres, dia tidak akan tenang. Kenapa? Karena hatinya tidak menentu, hatinya kacau. Nah, saya mau katakan kepada kita hari ini, berkaitan dengan apa yang di zaman Nuh kita alami hari-hari ini. Kecenderungan hati orang membuahkan kejahatan, dan itu memilukan hati Tuhan. Saya tidak bicara orang luar, saudara. Saya bicara dengan orang di dalam Tuhan, sesama anak-anak Tuhan. Di mana Tuhan mau dalam kehidupan kita ada satu pancaran air hidup, pancaran cahaya kemuliaan Allah yang keluar dari dalam kehidupan kita, yang dilihat oleh orang lain. Supaya apa? Allah jangan kecewa terhadap kita. Justru itulah, saudara, ditulis di dalam ayat ini, ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Haleluya. Di antara orang-orang yang sudah bikin atau membuat Allah itu pilu, dikatakan pilu, kata pilu itu, saudara, sakit yang luar biasa di dalam kehidupan Allah. Melihat cara hidup manusia. Tetapi, saudara, di antara orang-orang yang membuat hati Allah kecewa, ada satu figur, yaitu Nuh. Nuh mendapat kasih karunia. Luar biasa, saudara. Nuh mendapat kasih karunia. Kata kasih karunia ini adalah sesuatu yang seharusnya kita tidak terima, tapi diberikan. Nuh mendapat kasih karunia di antara orang-orang sezamannya, saudara. Mata Allah tertuju kepada Nuh. Ada apa dengan Nuh? Ayat yang selanjutnya di situ mengatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya mengambil, saudara, dari kata Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kalau di dalam ejaan lama dipakai kata Nuh hidup dengan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Nuh hidup dengan Allah. Jadi sepanjang kehidupannya, saudara, Nuh mempercayakan hidupnya selalu dengan Tuhan. Saya tahu persis, seperti yang saudara sama-sama tahu, saya pernah, justru saya bersyukur kepada Tuhan, dididik cukup keras oleh Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan Ibu Gembala sebelum
ibadah. Luar biasa, saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Om sama Tante, mendidik saya sedemikian rupa untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang militan, hamba Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan tolong saudara, karena saya hidup dengan keluarga di sini. Saya tahu masa kecilnya Efra, Semi, Rahel, bahkan Rahel itu kalau mau makan saya yang suapin. Saudara, saya tahu, dan saya hidup bergaul, saya hidup dengan keluarga keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Makanya saya katakan seringkali saya kalau kemari, saya katakan saya ini bukan tamu. Ya Om, Tante ya, saya bukan tamu. Saya ini bagian keluarga kalau boleh. Saya ini adalah keluarga GPDI Immanuel Sukapura, karena saya dididik, ditanam di sini. Wah, luar biasa saudara. Cara mendidik, bahkan saya pun belajar untuk di sana saudara. Menjadikan hati seorang hamba dari seorang manajer yang saya tahu saudara, gembala, Bapak Gembala saudara, saya pernah datang ke proyeknya, luar biasa saudara. 4 perusahaan besar menjadi marketing manager. Waduh, luar biasa Tante ya. Tiap kali mau beli bensin, kup, bon. Mau ke sana, kup, jangan lupa bonnya. Bahkan yang hanya parkir saja yang waktu lalu di Kelapa Gading hanya 300 perak, kup, bon. Semua dijamin. Wah, saya masih menikmati masa-masa indah seperti itu. Dan saya pun pernah mengalami masa-masa sulit bersama dengan Bapak Ibu Gembala. Makan ya, kalau ingat-ingat dulu saudara, singkong dengan, kalau dulu di sini nggak tahu masih ada nggak itu ya, sawah Tante ya, makan kangkung. Wah, tapi kalau ditanya jemaat, ya kok makan apa? Oh, ayam panggang. Wah, haleluya. Jadi diajar bukan mau berbohong, tapi kita menjaga hati supaya apa? Hati kita senang. Supaya apa? Saya belajar saudara bisa menyenangkan Bapak Ibu Gembala. Supaya apa? Bapak Ibu Gembala juga senang terhadap saya, meskipun kalaupun ada hal-hal tertentu saya pun pernah dimarahin habis. Dipanggil satu-satu, dididik begini. Nah, inilah hati. Pagi hari ini saudara, saya tidak tahu saudara kenapa Allah inginkan supaya saya berbicara tentang hati. Bagaimana hatimu pagi ini? Ada dua kelompok di tempat di dalam apa yang kita pelajari pagi hari ini. Kelompok manusia pada zaman Nuh dan kelompok Nuh yang sendirian. Tapi kenapa mata Allah tertuju kepada Nuh yang sendiri, sedangkan orang banyak Allah tidak melihat? Bahkan Allah sedih melihat sikap mereka. Karena Nuh hidup dengan Allah. Segala sesuatu diberikan hanya buat Tuhan. Ini yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa bicara tentang hati. Hati itu saudara, makanya dibilang supaya hati-hati. Kenapa? Menjaga hati. Kita sudah belajar waktu bulan lalu, saya berkata kepada saudara bahwa dalam buku Amsal, jaga hati karena dari situ terpancar kehidupan. Berarti tidak jaga hati, tidak ada yang namanya kehidupan. Makanya saudara, anak Tuhan pun merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena tidak jaga hati. Nah, di dalam hati saudara, dalam hati itu, anatomi tubuh kita, ada yang namanya sebuah kantong kecil, tapi sangat berpengaruh atas ini hati, yaitu yang namanya empedu. Salah satu fungsi empedu adalah saudara membantu cara kerja hati, salah satunya. Tapi kalau empedu ini sampai sudah pecah, apa jadinya hati itu sudah? Kalau empedunya sudah pecah, berarti seluruh, bukan cuma hati, tapi seluruh kehidupan, seluruh tubuh akan
kena yang namanya racun. Dan racun itu bisa mematikan. Tuhan tolong kita pagi ini, saudara. Makanya saudara, dalam buku Ibrani di situ mengatakan, coba kita baca saja ya. Masih ada waktu sedikit. Dalam buku Ibrani, saya melihat di sini, Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-12 dari ayat yang ke-15. Saya bacakan bagi saudara. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Haleluya. Jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Berarti saudara, ada beberapa orang yang sengaja, ada beberapa orang yang sengaja untuk apa? Menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Ada, nggak usah lah. Apalagi zaman corona. Ditanya, kenapa nggak ibadah? Tante, om kan corona. Di sini nggak ada, saudara. Di Dadap banyak, saudara. Di Dadap yang banyak. Tapi katanya sih di sana sini banyak ya. Kenapa nggak ibadah? Corona. Jadi corona dijadikan alasan untuk tidak ibadah. Sedangkan dia sendiri kesana kemari jalan-jalan. Ya bersyukur, tadi saya katakan di awal, bersyukur kita masih bisa ibadah hari ini. Ya dengan protokol kesehatan kita, mungkin dari rumah selain kita sudah mandi, sampai di sini juga ada cuci tangan di depan, ada hand sanitizer, pakai masker dan segala macam. Sampai kita perlu pakai minum vitamin segala untuk menjaga kesehatan kita. Tapi saudara, ada beberapa orang yang memang kebetulan gak ibadah. Ada yang lebih parah, saudara. Yang lebih parah, saya tanya kepada satu keluarga, bukan jemaat kami, jemaat kami baik-baik kok, saudara, puji Tuhan. Ditanya, kamu ibadah enggak? Aku sih sekolah minggu, om. Mama papa? Enggak, ke gereja. Ngapain? Kan ada online. Iya. Mama sih online, om, tapi sambil tiduran di tempat tidur. Aduh, saudara. Bayangkan, saudara, ibadah online pun hanya di tempat tidur, sambil baring-baringan, sambil seperti kayak nonton sepak bola atau nonton OPC di. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saudara, waktu saya dengar informasi ketika istri saya 2 bulan lalu pulang ke Manado, di sana ada beberapa juga yang masih online. Saya bersyukur melihat pakai siaran langsung, luar biasa, saudara. Pakaiannya pakaian kayak ibadah, tapi di rumah. Pakaian ibadah. Tepuk tangan, nyanyi, padahal hanya pakai HP yang kecil. Tapi kusyuk berdoa. Ada beberapa gereja, saudara, pasang toa, karena di Manado ya puji Tuhan yang bisa pakai toa. Jadi satu desa pun bisa kedengaran pakai toa. Bukan karena di sana yang seperti itu atau di sini, tapi kita harus samakan bahwa kita perlu kasih karunia Tuhan hari-hari ini. Di mana kita masih diberi sebuah yang namanya anugerah luar biasa. Makanya jangan sampai menjauhkan diri dari kasih Tuhan, bahkan bisa menimbulkan akar kepahitan. Dan saya katakan kepada kita yang ada di dalam Tuhan hari ini. Makanya saudara kan ada satu pujian lama mengatakan, kulihat di wajahmu kemuliaan siapa? Luar biasa, saudara.
Luar biasa, ada kemuliaan Bapa, kemuliaan Raja di atas segala raja dalam kehidupan kita. Makanya coba lihat di sebelahmu, ada kemuliaan Raja apa enggak? Haleluya. Masih adakah kemuliaan Tuhan terpancar atas kehidupan kita? Musa, ketika dia naik ke Bukit Sinai untuk menerima wahyu daripada Tuhan, 10 perintah Allah, Musa berjumpa dengan Tuhan. Turun, apa yang bangsa Israel katakan kepada Musa, kami tidak tahan melihat mukamu. Sampai Musa harus ditudungi. Saudara, orang yang sudah bertemu dengan Tuhan, ada cahaya kemuliaan dalam hidupnya, terpancar keluar, dilihat oleh orang lain bahwa ada Allah di dalam hidupnya, bukan ada singa di dalam wajahnya. Anak melihat bapaknya, wih serem. Enggak, saudara. Tapi puji Tuhan, ada cahaya kemuliaan Tuhan. Katakan cahaya kemuliaan Tuhan. Sudah ada terpancar dalam hidup kita? Haleluya. Sudah terpancar. Karena apa? Amsal yang pasal ke-17 ayat ke-22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan salah, saudara. Jangan cuma hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada kata yang manjur. Berarti hati yang gembira itu bisa membuat orang yang sakit menjadi sembuh. Bukan orang sehat jadi sakit. Orang yang punya akar kepahitan justru membuat orang jadi kepahitan juga. Karena keluar dari hati yang ada racunnya, yang bisa mematikan. Tapi kalau orang yang punya cahaya kemuliaan Tuhan, hatinya terjaga baik, maka mulutnya keluar kata-kata berkat untuk orang lain, dan orang lain pun menerima berkat itu. Berapa banyak anak-anak Tuhan kecewa terhadap sesamanya, kecewa terhadap istri, kecewa terhadap suami, kecewa terhadap orang tua, kecewa terhadap anak. Karena apa? Tidak menjaga sikap hati yang baik di mata Tuhan. Memang kami masih belajar dalam hal ini. Tapi yakin ya, saudara, hari ini kita mau dibentuk sama Tuhan. Satu lagi ayat, Amsal 22, kita melihat. Amsal, satu ayat terakhir dalam kehidupan kita, Amsal 22. Kita akan membaca dari ayat yang ke-9. Amsal 22 ayat yang ke-9. Orang yang baik hati akan diberkati. Amin. Orang yang baik hati akan diberkati. Luar biasa. Tadi dikatakan bahwa pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dalam buku Kejadian, Nuh hidup bergaul dengan Allah, karib dengan Allah. Bahkan di dalam ayat yang ke-22, sebenarnya ini ayat terakhir, tapi sudah ini ayat paling terakhir, saudara. Kejadian 6 ayat yang ke-22. Kejadian 6 ayat yang ke-22, di situ mengatakan begini, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Orang yang hatinya baik, orang yang tetap ada di dalam Tuhan, dia akan lakukan kebenaran firman Tuhan seperti apa yang Tuhan suruh, bukan dengan logikanya dia. Bisa saja Nuh berkata kepada Tuhan, Tuhan sudah beritahu kepada Nuh, buatlah bahtera dengan ukuran panjang, lebar, tinggi sekian-sekian. Secara logika mungkin Nuh berpikir, Tuhan,
Masa kan harus sepanjang ini, harus ditambahin dong Tuhan, harus tingginya sepanjang, ditambahin segala macam. Tidak. Karena Nuh tahu apa yang maunya Tuhan dalam hidupnya. Dia lakukan, bahkan jelas dikatakan Nuh melakukan tepat seperti apa yang difirmankan Tuhan. Nah, bagi hari ini saudara, sudahkah kita melakukan firman Tuhan dengan baik? Kalaupun masih ada hal-hal yang membuat kita sesak napas. Kalau sekarang lagi tren ya, sesak napas ya. Kalau lagi saudara sesak napas, berarti periksa hatimu hari ini. Amin. Kalau sesak napas, periksa. Haleluya. Sesak napas, periksa. Nah, berarti ingat saja, kalau lagi sesak napas, periksa hati. Apakah hatimu sudah menyenangkan hati Tuhan tuh? Meskipun kondisi kita kurang fit, tapi kalau hati kita yang gembira, pasti akan semangat. Haleluya. Justru semangat ini yang kita bisa bawa, kita bagikan kepada orang lain. Mereka bilang, loh kok luar biasa saudara. Saya masih teringat saudara, saya sedikit tutup dengan satu pengalaman ketika kami di sekolah Alkitab Batu Malang. Biasanya hari Sabtu kami keluar untuk refreshing. Kami ke Surabaya, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Batu Malang, ada yang ke Malang, saudara, ada yang ke Batu. Ketika di terminal, saudara, ketika setelah saya pulang, sore harus kembali ke sekolah Alkitab. Ketika di terminal, saudara akan menuju ke tempat sekolah Alkitab. Di terminal, kondektur bilang gini, Alkitab ya, sambil ditarik-tarik, saudara. Ditempatkan ke angkot yang menuju ke sekolah Alkitab Batu. Alkitab ya, Alkitab. Sampai teman saya berkata begini, kok mereka tahu ya kita, benar banyak orang lalu lalang, tapi mereka melihat, oh Alkitab ya Alkitab, dalam arti apa muka kita kayak Alkitab? Tiap kali kami habis refreshing gitu, karena 1 minggu 2 minggu sekali itu dijejel Alkitab dan Alkitab, saudara, akhirnya kondektur paling Alkitab ya Alkitab ditaruh. Saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pun dekat dengan kita. Amin. Mari saya coba kita bangkit berdiri bersama. Kasih yang
dan hati yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita belajar dari Nuh. Nuh dipercayakan sesuatu yang besar, bahkan rencana kehancuran pada saat diceritakan kepada Nuh. Satu rahasia besar Allah akan berikan kita kalau kita pertama dari dalam. Dan pagi hari ini saudara, kita akan menerima perjamuan. Bagaimana sikap hati kita menghadap Tuhan? Puji Tuhan, nyanyikan pujian selama kita akan masuk dalam Tuhan. Kasih yang sempurna, dan kalau sudah mengenai perjamuan Tuhan Yesus, suci kuduskan kehidupan kami, berlayar menerima perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengundang pelayan perjamuan Tuhan kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Ku datang pada salib hidup, ku lihat
Saudara, di tangan kita ada berkat Tuhan. Persiapkan diri kita untuk menerima berkat dan waktu. Mari kita angkat tubuh Tuhan tinggi ke atas dan kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepada telah berterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, di tangan kami ada tubuh-Mu. Tubuh yang sudah tercabik-cabik di kayu salib demi kehidupan kami. Dan kami akan makan dan akan memperbaharui kehidupan kami. Kami terima tubuh Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita makan bersama. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan tinggi ke atas. Kita dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Di tangan kami ada darah perjanjian, dan akan masuk dalam kehidupan kami, mengalir bagaikan sungai air kehidupan di dalam kehidupan kami. Kami terima darah perjanjian di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum bersama. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat perjamuan-Mu yang telah kami terima. Ada berkat khusus yang Allah siapkan pada pagi hari ini. Dan sepanjang hari, sepanjang hidup kami tetap diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat perjamuan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berpuji, terima kasih Yesusku. Kehidupan kami semua. Jauhkan kami dari hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jauhkan kami daripada sakit penyakit terutama COVID-19 ini Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan keadaan kami semua. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Tengah-tengah pandemi yang ada Tuhan, berkenan kepada pemimpin bangsa kami, dan sejahtera dalam bangsa kami. Sehatkanlah bangsa kami semua Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji. Yang berdoa secara khusus juga Bapak kembali bersama kami. Para pelayanan yang ada di Sulawesi Utara sana, Tuhan berkati segala rencana diberikan dan segala pelayanan di sana, Tuhan berkati sudah mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai menurut rencana dan indah, membawa jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan perlindungan kami kepada Tuhan Yesus. Anda Tuhan berpisah, menyertai kami pulang dan tiba di rumah kami masing-masing dengan segala sesuatu. Daripada kita semua, kita harapkan kepada kita kepada Tuhan, pulanglah yang bawa berkat daripada Allah Bapa,
cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, dan yang menolong menyertai kehidupan kita semua, mulai pada siang hari ini sampai hari Maranatha dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang seperti ini. Terima kasih Tuhan Bapa, terima kasih.